Di majelis ini, di dalam perkumpulan ini kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas nikmat karunia beserta seluruh anugerah. Malam hari ini Allah kembali membuat kita istiqamah, berhadir, berkumpul mengharap ridha Allah dengan keberkahan berhadir di majelis ilm, dalam perkumpulan majelis ilm. Maka mudah-mudahan Allah memandang kita semua, Allah mengabulkan hajat kita semua, Allah mengampuni dosa kita semua, terkhusus dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in amin ya rabbal alamin. Ma yahrumu alal muhdithi hadasan asgar, diharamkan bagi orang yang sedang berhadas kecil, orang yang tidak berwudu, orang yang batal wudunya, diharamkan yang pertama as-sholah, yaitu sholat. Jadi pian kita kalaunya wudu sudah batal, haram hukumnya sholat. Atau di tengah-tengah sholat wudu kita batal, maka haram kita melanjutkan sholat tersebut. Nah, jadi kalau pian punya wudu sudah batal, haram hukumnya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua tawaf, karena tawaf itu sama seperti halnya sholat, cuman tawaf bisa jalan, bisa bepandiran. Maka kalaunya sudah batal wudunya, haram hukumnya tawaf. Atau di tengah-tengah tawaf batal wudunya, maka stop tawafnya. Sampai berapa? Oh 3 putaran misalkan. Nang ketiga putaran tadi batal, maka pian berwudu dulu, lalu kembali lagi melanjutkan yang 3 putaran tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa mashul mushaf, memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya. Nah, jadi kalau pian kada berwudu, maka haram hukumnya pian memegang Al-Quran. Membawanya, jadi kalau pian tidak berwudu atau batal wudu kita diharamkan memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan juga haram hukumnya membawa Al-Quran. Illa lidarurat, kecuali darurat. Apa daruratnya? Ada anak belum balik, belum tamyiz, kada berakal masih memegang Al-Quran. Kita kada berwudu, kita dalam keadaan batal wudu, kita biarkan, padahal kita khawatir ini Quran bisa takut dilempar sama anak tadi, takutnya nanti dirobek, takutnya nanti dirusak. Maka ini darurat namanya, pian pegang, pian ambil tanpa berwudu itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena pian punya kekhawatiran Al-Quran tadi dipegang sama anak kecil yang belum punya akal. Takut rusak, lain sebagainya. Nah, ini darurat namanya. Itu 3. Jadi kalau pian tidak berwudu, maka haram pian sholat, haram pian tawaf, dan tidak boleh pian menyentuh dan apalagi membawa Al-Quran. Ma yahrumu alal junub, sedangkan diharamkan bagi orang yang junub, berhadas besar, karena sebab dia berhubungan suami istri, baik yang laki-laki ataupun perempuan, maka
haram baginya satu sholat. Yang pertama itu sholat, yang kedua sama tawaf, yang ketiga wa mashul mushaf, membawa Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya, memegang Al-Quran dan membawanya. Yang keempat tambahannya, kalau tiga tadi kan sama dengan orang yang berwudu tadi, kada berwudu. Yang keempat, untuk orang yang dalam keadaan junub, belum mandi wajib, dia sedang berhadas besar, maka haram baginya wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itu ada tulisan Al-Quran, dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niatnya membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kalaunya ada orang membaca Al-Quran sebagai wirid? Mau tidur ibu-ibunya lah, ibu-ibu biasa baca surah Al-Fatihah, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, baca bismillah. Bagaimana? Apakah boleh orang yang dalam keadaan junub membaca wirid? Membaca wirid lah. Atau dia sebelum tidur baca salawat, bangun tidur doa, bangun tidur dibaca. Apakah boleh? Maka boleh dengan niat wirid. Jadi boleh membaca Fatihah dengan niat wirid lah, niat bacaan sebelum tidur tadi. Makanya orang yang junub boleh ndak baca wirid? Boleh. Baca salawat boleh lah, boleh. Nah, tetapi membaca Al-Quran ndak boleh. Kalau pian niat membaca Al-Quran ndak boleh. Yang kelima, haram bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, janabah, belum mandi wajib, berada, begana, atau berdiam diri di dalam masjid. Nih, di sinilah. Kalau wudu, enggak masalah pian. Kalau enggak berwudu dalam masjid. Tapi kalau pian dalam keadaan junub, masih belum mandi wajib, habis berhubungan suami istri, mimpi basah misalkan, atau si perempuan selesai daripada haid, itu namanya junub. Dalam keadaan diwajibkan mandi. Nah, kemarin sudah yang mewajibkan mandi itu apa saja. Dalam keadaan itu pian wajib mandi dalam keadaan junub tadi, maka haram hukumnya pian berada di dalam masjid. Berada itu bagaimana? Pian masuk, pian berhenti, itu berada namanya. Begana, berdiam diri di dalam masjid, apalagi saat taguring taliur lah misalkan dalam masjid, nah itu haram hukumnya. Jadi kalau pian berada dalam masjid dalam keadaan junub, kalau misalkan ada orang tidur di dalam masjid, tidur dalam masjid, mimpi basah, bagaimana hukumnya? Itu kan kadakawa diindahkan lah, dan itu luar biasa itulah. Mimpi basah waktu guring misalkan, mimpi basah waktu guring dalam masjid, maka bilanya pian bangun, cepat pian keluar. Kenapa? Pian dalam keadaan junub. Tapi kalau waktu guringnya kan itu kada sengaja, adalah orang kau memilih lah. Hah? Mimpi basah hendak memilih lawan si Ano, ada kawalah. Kalau memang dapatnya yang itu, ya itulah sudah. Nah, yang kelima, berdiam diri atau begana di dalam masjid, haram hukumnya kalau sedang dalam keadaan junub. Kalau pelatar masjid pang, kembali kepada kemarin, kalau pelataran masjid itu diniatkan yang mewakafkan itu juga masjid, bukan harim masjid, halaman itu harim misalkan, atau pelataran, maka itu juga kada boleh. Kalaunya diniatakan seperti itu, kembalilah kepada niat awalnya. Berikutnya, mayahrumu alal haidi wan nifas wan nufasa. Diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, artinya masih haid. Kalaunya junub tadi, haidnya sudah tuntung, tapi belum mandi wajib. Paham gila? Jadi kalaunya junub tadi ada perempuan haid, selesai haidnya tapi belum mandi wajib, itu juga dikatakan junub. Mandi wajib dia wajib.
Nah, ini ada perempuan yang masih haid dan masih nifas, apa saja diharamkan baginya. Satu, as-sholah. Yang pertama sama sholat juga haram. Yang kedua, tawaf. Nah, tapi kalaunya ada orang junub tadi, haram sholat, tetapi dia tetap wajib sholat. Itu orang junub. Tapi kalau perempuan haid, itu haram sholat dan dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat kalau sudah selesai haidnya. Itu perempuan. Begitu pula nifas. Jadi kalau sudah selesai nifas tidak perlu diqadha. Yang pertama sholat. Yang kedua sama tawaf. Yang ketiga mashul mushaf wa hamluhu, memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Jadi namanya Al-Quran itulah sampulnya juga Al-Quran. Atau ada tasnya lah, itu juga tidak boleh. Tasnya itu sunduknya, kotaknya, itu tidak boleh semuanya. Nah. Dan membawanya, begitu pula membawanya Al-Quran. Yang keempat, wa qiraatul Quran, sama orang haid, orang nifas, perempuan yang sedang haid, sedang nifas, diharamkan membaca Al-Quran. Tapi kalau baca wirid tidak masalah. Baca ratib boleh lah. Nah, silahkan lanjutkan. Walaupun di dalam wirid dan ratib tadi ada bacaan Al-Quran, tapi biar niatkan untuk baca wirid. Yang kelima, wal muqsu bil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Ini kada bolehnya adalah keharaman. Artinya kalau ada perempuan haid, perempuan nifas berada di dalam masjid, hukumnya haram. Sama orang yang junub tadi, ketidakbolehannya itu dihukumi haram. Berarti dosa lah. Wasaumu, begitu pula haram bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas berpuasa. Jadi kalau misalkan jam 5 harau keluar darah haid, maka pian harus membatalkan puasa pian. Kenapa? Pian sudah orang yang tidak boleh berpuasa. Tetapi berbeda halnya kalaunya ada perempuan di waktu malam dia berhenti sudah haidnya. Ibu-ibunya tadi berhenti sudah haid namun belum mandi wajib, belum mandi janabah, belum mandi besar. Tapi dia sudah berniat sahajaku puasa esok hari di bulan Ramadan fardu lillahi ta'ala. Apakah dia sah puasanya walaupun dia mandinya misalkan jam 9 ataupun dia mandi besarnya jam 10? Sah tidak puasanya? Maka sah. Karena tidak disyaratkan puasa itu harus bersih daripada hadas besar. Tetapi dilarang puasa itu dalam keadaan haid dan juga nifas. Makanya kalau ada ibu-ibu yang haid jam 5 sore sudah atau sisa beberapa menit lagi maghrib, maka puasa tersebut dinyatakan batal dan wajib perempuan tersebut, wanita tersebut untuk mengqadha. Nah, itu haid berpuasa. Yang ketujuh, diharamkan pula bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas yaitu wal istimta'u bima baina surah war rukbah, bemesraan, bapusut-pusutan di orang tulah, bajajapaian antara di pusar sampai kepada lintuhut, asal kadada penghalang lah, tanpa sehelai benang pun bahasanya itu. Kalau nyabata tapihan bang kayak apa ya boleh aja lah. Amunnya kada boleh haropian kayak orang baudu lah, kada kau begetuk batal. Nang bini hendak bayi bersalaman, kada hakun bersalaman, ikam head kada boleh dijapai aja lah. Nang dimaksud kada boleh itu bemesraan, menimbulkan syahwat, dan itu tidak ada penghalang. Artinya apa? Kada ada nang menghalangi antara pusar dan lintuhut. Dari pusar sampai lintuhut lah pusut nang laki. Waktu kapan? Waktu haid maka kada boleh lah waktu haid. Nah, tapi keharaman ini berlaku juga kepada perempuan yang masih belum mandi besar walaupun dia sudah selesai haid.
Oh, kalaunya puasa kan jar boleh aja, yang penting head sudah tuntung, walaupun belum mandi sah puasanya. Amun angka itu berhubungan suami istri boleh juga, jangan-jangan amunnya sudah selesai headnya mandi belum, biar aja jenang bini sekalian aja kena mandinya, haram lah, haram. Mandi dulu pian. Kalau sudah selesai head hendak berhubungan suami istri, mandi dulu. Jangan hendak dirapel sekaligus lah, mandi head lawan mandi nang itulah, jangan, haram hukumnya. Nah, ini tidak berlaku lah, berarti pian harus mandi terlebih dahulu baru berhubungan suami istri lah. Ini ndak porno lah, ini memang harus disampaikan syariat lah. Jadi jangan tersalah, takutnya keliru lah. Kenapa? Ya memang seperti itu, biar kita paham agama, biar kita tidak keliru dalam agama. Dulu pernah kita sholat lah, sholat qashar. Sholat qashar itu apa? Sholat yang dipendekakan, nang asalnya 4 jadi 2. Kebetulan kita mau sholat qashar, ada nang hendak 4 sholat, kalau ndak asar juhur, itulah kada ingat. Lalu ada orang tadi hendak 4, dan orang itu bukan orang yang di dalam perjalanan jauh. Lalu ketika ini hendak 4, kita sampaikan bahwa kita hendak mengerjakan sholat qashar, sholat dipendekakan. Akhirnya ini sembahyang surangan di ujung situ. Ini kenapa? Karena kurang pemahaman agama. Padahal lah boleh saja. Atau jangan-jangan sidin tadi berpikiran orang yang sholatnya sempurna kada boleh sembahyang bersama orang yang sholatnya dipendekakan. Padahal boleh. Kalau yang qashar jadi imam, yang makmum adalah sholat yang sempurna. Atau kadang ada juga orang kada mau sholat jamak lah. Sholat jamak itu imamnya sholatnya sempurna 4 rakaat, misalkan maghrib isya. Imamnya sholat maghrib sempurna. Oh, kada boleh 4 jamak lawan orang nang sholatnya sempurna, atau orang nang kada bepergian. Ya boleh saja jamak lah. Jamak, yang kada boleh itu qashar. Yang kada boleh itu qashar. Imam pian misalkan sembahyang 4 rakaat, pian makmumnya qashar 2 rakaat, kan mendahului imam lah. Mana makmum tadi aja imam bayar salam lah, hilang. Tapi kalau misalkan imam qashar, makmum sempurna, boleh. Atau misalkan pian jamak saja, maghribnya pian jamak, atau zuhurnya pian jamak, setelah itu asarnya pian qashar. Tapi jamak lah, 4 beimaman lawan orang nang sholat sempurna, kan sama 4 juga hukumnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau kada belajar agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Belajar agama, duduk di majelis, insyaallah kita menjadi orang nang kada keliru di dalam beribadah. Kada keliru, kada tersalah lah. Makanya kadang ada orang lah ditakuni pian hendaklah masuk surga, hendak. Atau ada orang ditakuni pian hendaklah takutanlah lawan neraka, takutan. Cuman ujar Imam Ghazali ada 4 perkara yang mana barang siapa mengakuinya tanpa disertai dengan 4 perkara, maka dia adalah pembohong. Nang pertama, orang yang cinta surga tapi tanpa taat, tanpa ibadah, tanpa melaksanakan ketaatan, itu bohong. Makanya lah, kalaunya ada orang mengaku hendak masuk surga tapi kada beribadah, kada dituntut ilmu ibadahnya, itu bohong. Itu pendusta ngarannya. Ini pertama ujar Imam Ghazali. Yang kedua, orang yang cinta kepada Nabi tanpa suka ulama, tanpa suka fuqaha, tanpa suka ilmu, tanpa ketujuh dengan juriat Nabi, itu bohong. Ada orang mengaku cinta kada dengan Nabi Muhammad, namun syariat beliau kada dijalankan, ilmu beliau kada dituntut, lah syariat kada dilaksanakan, keluarga Nabi kada dimuliakan, itu bohong ngarannya. Syariat solat lah dari Nabi, mengaku cinta lawan Nabi, tapi itu semua kada dilaksanakan, itu bohong.
Yang ketiga, takut neraka, ujar Imam Ghazali, tanpa meninggalkan maksiat. Pian kutan gak ada neraka bah, kutan banar, tapi maksiat jalan terus lah. Pian takutan gak ada siksa kubur, pian takutan gak ada neraka, namun orang yang mengaku takutan tadi maksiatnya jalan terus. Artinya apa? Bohong. Perbuatannya itu menunjukkan bahwa inya kadakutan dengan neraka tadi. Lisanul hal afsah min lisanil makal. Kita mengaku takut dengan neraka, tapi maksiat kita kerjakan terus. Kita mengucapkan kita takut neraka, tapi perbuatan kita menunjukkan kita berani dengan neraka. Kita tidak siap kalaunya dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah sumana, naudzubillah. Jadi pengakuan kita itu bohong. Ini yang ketiga. Yang keempat, ujar Imam Ghazali, cinta Allah. Mengaku cinta Allah, tapi mengeluh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku cinta Allah, mengaku hamba Allah, tapi mengeluh dengan segala apapun ketetapan Allah. Ya Allah, kenapa ulun ini ditetapkan orang miskin jelah? Ini mengeluh ngaran. Ada nang sugih, ya Allah, kenapa ulun ini sugih tapi banyak penyakit? Ini mengeluh ngaran. Nah, inilah mengaku sebagai hamba Allah tetapi mengeluh dengan ketetapan Allah. Seharusnya kita itu ridho lah. Nang kayak apa hendak dapat ridho Allah, kalau dengan ketetapan saja kita tidak ridho. Jadi kalau pian hendak dapat ridho Allah, pian mulai meridhoi dengan apa yang pian dapat. Orang dapat rezeki banyak, pian sedikit, pian ridho. Kenapa? Itu ketetapan Allah. Pian diberiakan bahidung, kada tapi tinggi hidungnya misalkan lah, syukuri. Kenapa? Itu ketetapan Allah. Pian diberikan warna kulit tahirang pada orang, itu ketetapan Allah. Pian diberikan awak terandah pada orang, itu ketetapan Allah. Setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Ada kekurangannya, ada lebihnya. Nah, kalaunya seseorang mampu menerima itu, itulah hamba ngarannya. Ketetapan Allah harus kita terima. Ada nang lambat jodoh, ada nang lakas jodoh, ada nang lambat baanakan, ada nang lakas baanakan, ada nang anak nakal, ada nang anak penurut. Itu semua ketetapan Allah. Mampu kada kita menerima? Kalau kita mampu, berarti kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal ujar Imam Ghazali. Cinta surga tanpa taat, ini bohong lah. Cinta Nabi tanpa suka ulama, fuqaha, ilmu syariat, itu bohong. Yang ketiga, takut neraka tapi tetap menggawe maksiat, itu juga bohong. Dan cinta kepada Allah tapi mengeluh ketika ditetapkan ataupun tanpa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu tadi yang diharamkan daripada orang yang tidak berwudu, orang yang diharamkan ketika belum mandi wajib, diharamkan ketika haid dan nifas. Wallahu a'lam. Bab berikutnya yaitu bab solat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam kebaikan, Allah mudahkan kita dalam keimanan, Allah tetapkan ketakwaan.